Film ini akan mengeksplorasi bagaimana sebuah keputusan itu akan melahirkan konsekuensi, lalu membentuk nasib dengan realitas sebab akibat dari setiap tindakan. Kemampuan menganalisa dari tokoh utama akan menyuguhkan visual kecerdasan yang cukup menakjubkan. Dia adalah seorang gadis bernama Barbara. Dia sangat cerdas namun harus hidup sebatang kara di sebuah rumah peninggalan keluarganya. Hidupnya sangat kesepian. Untuk mengurangi rasa sepi, dia menaruh banyak benang berseberangan di atap kamarnya dan meletakkan beberapa foto kenangan ibunya agar setiap kali terbangun, pemandangan pertama adalah ibunya. Nggak hanya foto, dia juga meletakkan alat pemutar suara yang diletakkan di balik foto dan akan menyala jika tali yang terpasang sebagai saklar ditarik. Good morning, sleepyhead. Up, get up, now. Now wash your hands. Okay, come on. Customers are waiting. And Barbara? Yeah? You'll keep this store alive, okay? Begitulah kesepian dalam hidupnya. Setelah bangun tidur, dia langsung bekerja. Profesinya adalah seorang tukang jahit panggilan. Semua peralatan jahit lengkap di dalam mobilnya. Hari itu dia menghadiri panggilan menjahit dari seorang wanita tua yang akan segera menikah untuk ketiga kalinya. Wanita itu memesan sebuah kancing baju yang spesial karena wanita tua itu ingin semuanya perfect dalam pernikahannya. Pada saat akan menjahitkan benik kancing pada baju wanita, tiba-tiba beniknya terjatuh. So now I have to pay for a dusty bun. Karena wanita itu ngomongnya sembarangan dan nyebelin, Barbara pun menjatuhkan beniknya ke dalam lubang pembuangan. Wanita tua pun makin marah dan menyuruh Barbara pulang untuk mengambil benik yang baru. Akhirnya Barbara pun pulang untuk mengambil benik yang baru. Nah, pas dia pulang dari rumah si nenek itu, dalam perjalanannya, dia melihat sebuah motor tergeletak dan nampaknya kayak habis kecelakaan. Ada 2 motor terjatuh dengan keadaan parah, ada 2 pistol dan kantong narkoba yang berceceran. Lalu saat dia maju lagi, dia melihat 2 orang yang udah kehabisan tenaga yang mungkin karena sama-sama kena luka tembak. Nampak 2 orang itu sedang merangkak lemas menuju sebuah koper hitam. Terlihat salah satu orang meminta pertolongan, tapi Barbara masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi hingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Di situ Barbara menyimpulkan itu adalah sebuah transaksi barang terlarang yang tak berjalan lancar dan juga berpikir koper hitam itu pasti berisi uang. Ada 3 pemikiran yang harus ia putuskan dengan cepat. 1, melarikan diri. 2, melapor polisi. 3, ambil saja kopernya dan pergi. Nalurinya mengatakan bahwa dia harus nelpon polisi dan dia langsung menelpon. Sambil telepon berdering, tiba-tiba beberapa pikiran negatif dan positif berseberangan. Barbara memikirkan koper yang nampak berharga di sana. Akhirnya Barbara pun membatalkan teleponnya ke polisi dan mulai menganalisa keadaan. Menariknya di sini dia malah mengulur 2 gulungan benang, 2 jarum, dan turun dari mobil. Benang pertama ia masukkan pada rantai di tangan orang pertama, lalu dia menggeser pria yang satunya lagi ke seberang dengan posisi sejajar. Setelah itu, Barbara memasukkan jarum dan benang ke jaket pria yang satunya. Setelahnya dia kembali berjalan mengulur jarum dan benang untuk diikatkan pada 2 senjata yang tergeletak. Setelah selesai, Barbara pun masuk ke mobil dan inilah yang terjadi. Dengan 2 jarum dan benang yang ia punya, Barbara berhasil membuat kedua pria itu meraih senjata dengan adil dan saling menembak. Dia berhasil menciptakan keadaan di mana mereka saling melukai tanpa mengotori tangannya sendiri. Barbara pun langsung mengambil kopernya dan segera pergi dari sana. Tapi baru aja dia mau pergi dan berpikir mengamankan benang dan jarumnya, nampak Barbara yang panik karena 1 jarumnya hilang. Karena takut jarum akan meninggalkan jejak jika nanti polisi datang, karena memang setiap jarum yang Barbara punya adalah jarum khusus yang ia custom dengan logo tempat jahitnya. Barbara pun kembali ke tempat 2 pria tadi. Di sana dia berusaha mencari jarum yang hilang, tapi nampak 1 pria masih hidup.
Karena tak mungkin Barbara membunuh dengan tangannya sendiri, dia langsung membawa satu pria yang hidup ke rumahnya dan belum tahu mau diapain. Yang penting dibawa dan diamankan saja dulu. Di rumahnya dia bingung gimana caranya ngangkat pria itu ke lantai atas karena kalau di bawah takut akan kelihatan orang. Kelihatannya pria itu mempunyai beban yang kalau diperkirakan 80 kg. Untuk menariknya ke atas, si Barbara langsung mengikatnya dengan benang-benang kuat yang ia punya. Dia mengambil tali yang cukup kuat dan menata bekas-bekas gulungan benang dan menjadikannya sebagai katrol atau lintasan tali yang akan ia gunakan untuk menarik pria itu. Biar saya jelasin dikit, Barbara menggunakan teknik yang namanya block and tackle. Itu adalah sistem yang terdiri dari beberapa katrol tetap dan katrol bergerak yang dikombinasikan dalam satu rangkaian. Tujuannya mengurangi jumlah gaya atau tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat beban berat. Cara kerjanya adalah gaya dikorbankan demi jarak. Makin banyak katrol, makin sedikit gaya atau tenaga yang dibutuhkan. Tapi tali yang harus ditarik jadi lebih panjang. Jadi jika Barbara menggunakan sistem dengan 3 atau 4 gulungan benang yang dijadikan katrol, ia hanya perlu menarik dengan tenaga sekitar 20-25 kg saja untuk mengangkat beban 80 kg. Akhirnya pria itu pun berhasil dibawa ke atas. Baru saja sampai ke atas, tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah nenek yang mau menikah tadi dan menuntut Barbara untuk segera menyelesaikan kerjaannya. Barbara pun menjahitnya dan wanita itu segera pergi. Saat Barbara kembali ke atas, keadaan si pria sudah mulai membaik dan dia mulai bicara. Di sana pria itu menjelaskan bahwa Barbara telah melakukan kesalahan besar. Pria itu juga menceritakan bahwa koper itu ternyata milik kartel narkoba lokal yang terhubung dengan jaringan Eropa Timur. Ayah dari seorang yang meninggal di jalan tadi nggak akan tinggal diam. Dia adalah pemilik kartel besar. Sudah pasti dia akan menemukan Barbara melalui jarum yang ketinggalan di sana. Akhirnya, pria itu pun langsung memberi sebuah ide untuk kabur saja dari sana. I can't leave. What is your next move? He's coming for me, and he's coming for you. When he finds your needle, and I'll keep the father from killing us both. I can't leave. Nampak Barbara yang menolak ide dari si pria itu. Di sana Barbara kembali mempersiapkan diri. Ia kembali menggunakan alat-alat jahit sebagai perangkap, memposisikan pria yang tadi diikat agar duduk di kursi, tapi di tepi tangga dengan bantalan kayu yang terkait dengan benang yang ia ikat di pintu. Setelahnya dia menyiapkan senjata yang digantung, mengubah benang jadi alat jebakan, memanipulasi pintu dengan mekanisme yang tak terduga. Setelah semuanya siap, beberapa jam kemudian datanglah seorang polisi bernama Hans yang merupakan anggota kartel narkoba tiba-tiba ke rumah Barbara untuk mengambil kopernya. Akhirnya di sini pertempuran pun terjadi dengan penuh kecerdikan. Di sana Barbara salah perhitungan. Barbara tak mengetahui senjata itu sudah habis peluru sehingga menyebabkan kesalahan kalkulasi. Akhirnya Barbara pun nekat berlari dari sana. Tapi polisi Han yang udah biasa sama hal-hal kayak gitu pun akhirnya berhasil menangkap Barbara dan kembali mengambil uang kopernya. Nampak Hans yang tak mengambil semua uangnya dan dia meninggalkan satu ikat uang karena di bawah uang itu nampak lampu indikator yang mungkin saja merupakan sebuah bom. Alhasil begitulah nasib Barbara. Tapi setelah itu, film kembali ke adegan di jalanan pas Barbara berhenti. Ternyata semua yang kita lihat tadi adalah bayangan Barbara. Sekedar bayangan, sekedar imajinasi dan kalkulasi. Film ini memakai konsep yang akrab dalam psikologi keputusan. Saat seseorang berada dalam krisis ekstrim atau panik, otak bisa secara cepat dan kompleks mensimulasikan berbagai jalur kemungkinan dan konsekuensinya.
Dan yang baru saja kita lihat adalah hasil dari simulasi dan konsekuensi dari Barbara. Sekarang adegan kembali di tengah jalan. Pilihan kedua lapor polisi, pilihan ketiga bawa aja kopernya dan kabur memulai hidup baru. Dalam filmnya tak ada penjelasan yang menunjukkan bahwa pada akhirnya Barbara memilih jalan yang mana. Semua hanya simulasi-simulasi dalam kepala yang mengarah bagaimana cara mendapatkan uang dan koper dengan selamat, namun tetap gagal sampai filmnya selesai. Pada intinya, ini adalah film festival yang mengangkat teori bahwa satu tindakan akan melahirkan susunan-susunan nasib seperti puzzle dari kehidupan. Premis ini tentu menarik jika dilihat bukan hanya dari sisi naratif, tapi juga dari sisi sudut pandang sains dan cara kerja otak manusia. Sebab itu, muncullah pertanyaan besar. Emang otak manusia bisa menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi secepat itu, seperti yang dilakukan Barbara dalam film ini? Jawabannya, iya, dalam kondisi tertentu. Menurut Daniel Kahneman, seorang psikolog kognitif, peraih Nobel Ekonomi dan penulis buku terkenal yang berjudul Thinking Fast and Slow. Dia menuliskan bahwa otak manusia sebenarnya memiliki dua sistem utama dalam cara berpikir. Otak manusia terbagi menjadi dua. Sistem 1 cepat, otomatis, emosional. Sistem 2 lambat, logis, tapi terkontrol. Tapi dalam momen kepanikan tinggi, sistem 1 dan sistem 2 bisa berkolaborasi kilat. Kombinasi antara naluri cepat dan pengalaman logis yang tertanam. Dalam kondisi seperti ini, otak memanfaatkan jejak-jejak pengalaman yang telah tersimpan, kemudian meramunya secepat kilat menjadi sebuah keputusan. Kita juga banyak ngalamin sebenarnya. Contohnya dalam kehidupan kita, misal kamu sedang mengemudi motor atau mobil, tiba-tiba anak kecil menyeberang. Sistem otak 1 langsung injak rem atau banting setir. Itu yang dinamakan refleks. Sistem 2 tanpa sadar kita sambil ngehitung kalau aku banting kiri mungkin ada truk dan aku nggak selamat. Tapi kalau ke kanan bisa aja selamat. Semua analisis ini terjadi sangat cepat seolah tanpa kamu sadari. Ini nggak hanya refleks semata, tapi sebuah keputusan cepat berbasis analisa. Hasil kolaborasi antara insting dan logika dalam kondisi tekanan tinggi, semua bisa terjadi hanya dalam 1 atau 2 detik. Terus contoh lainnya kalau kamu jalan cepat di tangga atau trotoar, tiba-tiba kaki kepleset nih. Sistem 1, tubuh refleks jatuh. Sistem 2, dalam detik itu juga dalam detik yang bersamaan, tanpa sadar tangan mengatur posisi agar jatuhnya nggak kena kepala. Lutut dilipat, kepala dimiringkan. Otak secara tidak sadar membuat keputusan biometrik cepat demi meminimalisir cedera. Terus satunya lagi kalau kamu lagi jalan santai, tiba-tiba anjing galak keluar dari pagar. Sistem 1 langsung lari cari jalan keluar lompat pagar. Sistem 2, otak sambil mengukur pagar itu tinggi atau enggak, apakah bisa dicengkram, bahaya atau tidak, semuanya juga terukur dalam 1-2 detik saja. Ajaibnya kadang orang yang nggak pernah olahraga pun tiba-tiba bisa lompat tinggi karena tubuh dan pikirannya menyesuaikan secara ekstrim. Tapi kerennya manusia adalah kita bisa takut, marah, dan gemetar, tapi tetap membuat keputusan strategis dalam sekejap. Itulah saat sistem 1 dan 2 menyatu, logika dan naluri bekerja dalam harmoni. Tentu kita sadari kehidupan akan penuh dengan momen-momen seperti ini. Dan film tadi hanya menyorot satu momen ekstrim, tapi pada kenyataannya kita semua juga banyak yang mengalaminya. Itulah bukti bahwa mikir emang bisa secepat itu. Cepat banget lah pokoknya. Tapi harus kita sadari bahwa ada yang lebih cepat dari pemikiran, yaitu takdir. Takdir bisa lebih cepat dari pemikiran. Meskipun kita memperhitungkan segala kemungkinan, menghitung resiko dari segala sisi, bahkan mengantisipasi skenario terburuk sekalipun, tetap saja akan ada hal-hal yang datang dengan tiba-tiba. Ada perubahan arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Ada momen di mana semesta berkata, bukan kamu yang mengendalikan semuanya. Misal dalam film tadi Barbara yang nggak tahu kalau ternyata pistol itu kosong tanpa peluru, jarum yang hilang, atau banyak lainnya yang kita juga temuin di hidup kita. Itu semua adalah intervensi tak terlihat. Dalam narasi agama, kita menyebutnya qadarullah, takdir yang tak bisa ditolak meski kita sudah berencana rapi. Kamu bisa bersembunyi dari manusia, tapi kamu tidak bisa sembunyi dari apa yang sudah tertulis untukmu. Dan faktanya emang kita manusia, walaupun makhluk paling sempurna, tapi tetap terbatas. Karena pada akhirnya, sehebat apapun manusia membaca arah, sekuat apapun ia mencoba mengendalikan hasil, akan selalu ada ruang di mana kehendaknya lebih tinggi dari perhitungan kita. Jadi pada akhirnya kita nggak boleh lupa menaruh Tuhan dalam sisi hidup kita. Harus tetap disadari, manusia bisa memilih jalur, tapi dia tidak bisa memilih hasil.
Jangan sombong seakan keberhasilan dicapai sendirian. Ada orang hidup sehat, makan teratur, olahraga rutin, demi sebuah rencana hidup panjang dan sehat. Tapi dia bisa aja mati besoknya di sebuah kecelakaan. Banyak orang percaya mereka kaya karena mereka pintar. Mungkin benar mereka pintar, tapi tak ada manusia tak terbatas. Mereka lupa atau bahkan tidak percaya rezekinya datang karena keberkahan yang tak terlihat. Para ahli kripto misalnya, para pionir algoritma, para raja data, orang-orang yang dengan percaya diri berkata, kalau kamu punya data, kamu bisa mengendalikan masa depan. Mereka membuat perhitungan, mereka menyusun strategi, mereka menciptakan simulasi. Dan dari situ, mereka merasa telah memegang kunci kehidupan. Beberapa orang yang pintar bahkan menertawakan orang-orang yang berprinsip rezeki itu urusan Tuhan. Memandang rendah orang-orang yang tak seberuntung mereka, seolah keberhasilan hanyalah soal angka, grafik, dan kepintaran. Apakah itu bentuk keangkuhan manusia modern? Semakin pintar seseorang, semakin besar godaan untuk merasa tak tergantikan. Padahal, dunia ini bukan hanya soal logika, tapi juga rahasia. Kamu bisa punya 10 rencana hebat, tapi satu kejadian kecil bisa merusak semuanya. Dan itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu manusia. Dan kini saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang barusan kamu lihat dan dengar bukan sekedar pembahasan film, tapi ini adalah konsep baru yang akan saya bawakan dan akan diposting di channel baru bernama Cibu. Tapi kalau kamu mau yang lebih fokus dan lebih lengkap pembahasannya, silahkan mampir aja ke channel yang bernama Cibu. Linknya akan saya taruh di komentar. Kedepannya video di channel ini akan normal kembali dan fokus membawakan alur-alur film seperti biasanya. Untuk kamu yang menyukai narasi yang lebih dalam, edukatif, dan penuh pertanyaan hidup, maka kamu bisa menemukan semuanya di channel baru yang bernama Cibu. Di channel baru bukan hanya sekedar alur film, tapi mengaitkannya dengan sains, filsafat, psikologi, dan kehidupan. Bukan untuk menggurui, tapi untuk mengajak berpikir bersama dengan setara. Semoga bermanfaat ya. Santai, mampir kapan aja kalau lagi gabut. Lalu masih ada satu tema yang punya keterkaitan dengan film yang tadi saya ceritakan. Film itu menceritakan bahwa satu tindakan akan membentuk pola-pola kehidupan. Mari kalau kamu mau, kita buat 3 tindakan sederhana. Tindakan pertama like video ini, kedua komen, ketiga share. Tapi kalau kamu ngerasa video ini kurang bermanfaat untuk di-share, gak apa-apa, jangan dulu. Gak apa-apa, jangan dulu. Beri saya waktu lagi untuk memperbaiki kualitas dan kembali dengan pantas. Mari isi kepala kita dengan warna-warna logika yang semoga berguna. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.